Keris Indonesia, warisan budaya dunia, karya mahaluhur yang tiada tara, menjadi kebanggaan yang akan diwariskan untuk terus dilestarikan. Keris for Peace and Humanity adalah doa perdamaian dan kemanusiaan. Ruang silaturahim komunitas keris senusantara dan sedunia. Keris for Peace and Humanity. Perang adalah kesengsaraan, maka diciptakanlah lambang perdamaian, Pataka Cakrawala Mandala. Kapankah semua orang menengadah ke langit agar bayi-bayi lahir bebas derita dosa kemanusiaan? Keris for Peace and Humanity, gelaran komunitas cinta budaya 2022 di Bentara Budaya Jakarta 22 sampai 27 November 2022. Kalau yang ini mungkin pertanyaan dari tentang pameran yang akan diadakan di Bentara Budaya 22 November nanti, Pak ya. Ini kemarin kan sempat saya melihat juga dari video yang Pak Tony Juno share di salah satu grup WA itu. Jadi memang sangat bagus, Pak. Jadi tentang Keris for Peace and Humanity. Nah, ini ide dari pameran yang akan datang ini, kenapa kok mengambil tema atau judul Keris for Peace and Humanity ini, Pak? Apa ada kaitannya dengan kejadian sekarang atau gimana, Pak? Ya, jadi gini, keris itu, seniman keris ya, itu sudah harus terlibat pada penghayatan situasi sosial, itu penting. Jadi memanfaatkan dan mengolah simbol-simbol yang ada pada karya keris yang semua sebetulnya bernilai luhur gitu. Nah, ide Keris for Peace and Humanity adalah menerjemahkan situasi dunia. Sebagai salah satu contoh, saya mencoba menghayati tentang ketuhanan dalam sisi kejawen ya, misalnya ya. Jika matahari ya itu dianalogikan sebagai Tuhan ya, manusia itu adalah cawan-cawan yang berjuta bentuk dengan diisi air, maka menjadi air-air itu akan ada matahari kecil. Itu filosofi sesepuh kita, leluhur Nusantara. Sederhana, simpel. Tuhan itu matahari, nah terus air-air itu ada matahari kecil. Nah, matahari kecil ini disebut roh suci. Ya, roh suci yang dimana di dalam roh suci ada namanya guru sejati atau nurani lah ya. Nah, dari ini apa namanya matahari kecil ini itu ada berkas yang menuju ke matahari besar ya, matahari sesungguhnya. Nah, berkas ini disebut sukmo sejati. Nah, sukmo sejati ini sebetulnya sudah divisualisasikan oleh empu-empu kita. Lah, Mas Teddy pasti tahu itu yang namanya keris hadek atau keris sodo lanang, sodo sakler, ya. Lah ini contohnya. Nah, keris sodo sakler ya. Ya, garis nih. Ini sebetulnya filosofinya kan itu. Nah, kemudian nilai luhurnya apa? Nilai luhurnya bahwa garis lurus, kemudian ada sukmo sejati tadi, roh suci tadi, sukmo sejati, roh suci, itu sebetulnya terjemahan nilai ketuhanan dan hakikat yang menyangkut kehidupan toleransi, perikemanusiaan, perdamaian. Artinya begini, walaupun kita ini misalnya saya wadahnya cangkir ya, Mas Teddy wadahnya misalnya baskom, ya kan? Terus si B wadahnya gentong atau apa, ya kan? Tapi matahari kecilnya sama semua, gitu loh. Lah ini sebetulnya nilai-nilai yang harus dipahami sebagai kita tuh sama, hanya beda wadah.
Makanya toleransi harus ditegakkan. Kemudian perikemanusiaannya, dan kemudian perdamaian. Nah, untuk ketentraman pribadi dan ketentraman dunia, ya kalau kita punya falsafah itu hamemayu hayuning bawono ya, jadi mempercantik dunia yang sudah cantik. Nah itu memang betul-betul tinggi gitu. Karena apa? Karena Tuhan itu yang Maha Kuasa itu welas asihnya tiada batasnya. Gitu. Sehingga katakanlah ada pepatah atau ada kata-kata yang bersahaja dari leluhur kita, yaitu Gusti tan keno kinoyo ngopo, ya. Kuasanya, wujudnya, kasihnya tak bisa dibayangkan. Maka selain gelaran Keris for Peace and Humanity sebagai peringatan 17 tahun kita mendapat proklamasi UNESCO waktu itu 25 November ya, itu kita ya mengadakan ini juga merupakan doa, Mas. Kita ini merupakan sebuah doa agar ya ada perdamaian dunia gitu. Nah, seperti dulu ada Chris for the World ya. Chris for the World itu waktu itu menerbitkan banyak penghargaan untuk pembangkit pelestari keris seperti Dietrich Desser dari Jerman, kita kasih penghargaan. Bu Sri Lestari, ada Empu Morka dari Madura, ada Bu Lestari Mas Agung, ada Panembahan Harjonegoro ya. Itu Keris for the World itu adalah rasa terima kasih kita bahwa dunia sudah mengakui bahwa keris ini adalah World Heritage. Artinya warisan budaya dunia, Mas. Itu. Nah, kali ini acara Keris for Peace ini juga ada puncaknya, yaitu mendoakan perdamaian dunia dengan ritual ya atau upacara yang saya sebut nanti Pujo Rahayu Ningrat. Pujo Rahayu Ningrat atau doa Pray for the World Peace atau doa untuk dunia itu pada tanggal 24 November nanti. Rencananya ya 24 November malam. Nah, kemudian Pataka Cakramandala yang kita mandatkan ke Pak Ferry untuk membuatnya itu ikon pameran itu diupacarai, Mas. Diupacari sama seorang pendeta sepuh dari Solo ya, itu putra dari BPH Sumodiningrat almarhum yang dulu dikenal sebagai ahli isoteri itu dulu. BPH Sumodiningrat. Nah, ini namanya pendeta itu adalah Purwohadiningrat. Itu KPH Purwohadiningrat ini akan melaksanakan upacara ini kejawen yang pakem gitu. Sinidikoro atau sidikoro yang pakem gitu. Ya dengan sepuh jilat yang pokoknya ini dengan sesaji yang wilujengan 4 jubat. Saudara papat 5 pancer. Itu nanti dibikin tumpengnya semua. Kemudian juga ada didukung oleh Kanjeng Pangeran Abiyasa Hadiningrat. Kemudian ada lantunan tembang dari Mas Romodoni, Ranu Wijoyo dan Mbah Nasib dari Taman Mini. Lah ini jangan dilewatkan. Ini benar-benar belum pernah dipertunjukkan ini. Jadi saya sengaja ngarang ini supaya ada sesuatu upacara puncak yang betul-betul Keris for Peace and Humanity tadi. Itu, Mas. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan lah nanti bisa terlaksana semua. Jadi ini memang sangat menarik, Pak ya. Apalagi dengan istilahnya ritual budaya Jawa yang pakem. Terus yang ada sepuh jilat itu kan yang pakai lidah itu tuh, Pak. Betul. Oh, itu masih ada ya sekarang ya? Ya, betul. Jadi gini. Sepuh jilat itu pernah dipamerkan oleh lupa saya Karyo Sukadgo apa itu di zaman PB10 di depan Sri Rama keempat Thailand, saya lupa Sulangkaron siapa gitu. Itu di depan itu bahwa keris itu untuk manjingke yoni ya, untuk mengikat yoni itu
dengan cara disepuh jilat terus dicelup ke air bunga. Nah, itu ritual sepuh jilatnya itu namanya. Lah kalau kita patakannya enggak mungkin dibakar menganga. Karena sudah ada kinatahma segala. Jadi nanti kita ada tombak artifisial lah ya, tombak tertentu yang dibakar merah, kita bikin airnya ya disepuh jilat, airnya ini yang dipercikkan ke si pataka tadi. Ya ini perlu ditonton lah. Kalau saya sih ya mudah-mudahan ini menarik gitu. Dan saya ingin nanti membuat undangan khusus juga. Artinya ketika upacara sepuh jilat ini saya undang juga banyak orang. Jadi ada 2 undangan pembukaan dan kemudian ada undangan ritual ini Pujo Rahayu Ningrat ini gitu. Dan nanti serem nih Mas, karena apa? Di dalam satu ritual itu harus ada yang namanya tembang Kidung Rumoyo. Nah, Kidung Rumoyo ini adalah tembang di mana leluhur kita dulu tuh menghargai semua yang ada di Nusantara. Istilahnya tuh danyange seko pengging sopo, danyange itu nanti disebut itu di dalam Kidung Rumoyo ini. Wah, komplit itu Jawa itu disebut yang di Rembang sopo, yang di ini sopo, itu disebut semua. Namanya itu disebut untuk permisi. Ini sebelum ada ritual, nanti ada itunya. Gitu. Wah, nanti kita bikin teksnya supaya orang tuh gitu tuh maksudnya. Jadi bukan klenik, ini bukan untuk apa ya? Pengertiannya itu sudah lain sebetulnya. Kalau kita sudah ngomong tentang kepercayaan Jawa. Tuh Mas, kira-kira begitu. Iya, kalau kita sih sebagai kayak yang orang biasa, masyarakat, itu pasti sangat mendukung dan antusias. Apalagi ada istilahnya acara yang kita belum pernah lihat. Bahkan mungkin seumur hidup belum pernah lihat itu Pak. Mungkin ya di tanggal 24 nanti itu loh. Nah, untuk acara-acara pengembangan pelestarian budaya keris seperti ini, kalau menurut Bapak sendiri, mungkin untuk goodwill pemerintah sendiri selama ini itu seperti apa Pak? Tentang budaya insan ini atau budaya Jawa pada umumnya lah. Memang dengan adanya representative list atau piagam UNESCO ya, itu penghargaan itu tidak terus selesai. Justru kita harus melestarikan, itu tanggung jawab itu, responsibility ya. Kalau dibiarkan vakum, nggak dikembangkan atau nggak dilestarikan, bisa saja UNESCO mencabut. Tuh, jadi justru ini sebetulnya merupakan tanggung jawab baru. Selain kita tuh punya kebanggaan ya, bahwa keris menjadi World Heritage ya, tapi kita juga punya ini. Nah, tanggung jawabnya siapa? Gitu. Ya pemerintah dan juga melibatkan komunitas keris. Gitu. Bukan sebaliknya, komunitas keris yang harus bergerak sendiri terus saja terus kemudian pemerintah mengamini, membapai misalnya gitu kalau istilah Jawa. Itu sebetulnya nggak begitu. Sebetulnya harus bekerja sinergi. Nah, memang saat ini program pelestarian budaya atau program-program yang ada, saya tidak begitu melihat masalah program konservasi. Nah, konservasi kayaknya agak terabaikan gitu loh untuk saat ini. Tapi ya saya juga nggak salah ya, saya juga mungkin salah berpendapat. Justru sekarang ini konservasi ini malah digencarkan oleh pejabat-pejabat di luar Kemendikbud loh Mas. Seperti Pak Muldoko misalnya. Iya, Pak Muldoko nanti saya kasih cuplikannya. Pak Muldoko misalnya. Terus Pak Erick Thohir itu kemarin membuka acara tentang upacara-upacara tradisional, seni-seni tradisional gitu loh. Sementara itu, Saudara, pemerintah akan menyediakan dana abadi kebudayaan sebesar 5 triliun rupiah untuk pengembangan seni dan budaya di Indonesia.
Pemerintah menyiapkan dana Indonesia sebagai dana abadi kebudayaan sebesar 5 triliun rupiah untuk mengembangkan seni dan budaya serta mewujudkan Indonesia yang merdeka berbudaya. Kepala Staf Presiden Muldoko mengungkapkan, pemerintah memiliki atensi tinggi dalam mendukung perkembangan budaya karena budaya dapat menyatukan bangsa Indonesia. KSP Muldoko juga mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan masa depan Indonesia dengan pendekatan budaya sehingga karakter anak-anak Indonesia semakin kuat dan dapat menjadi bangsa yang kompetitif dengan situasi global saat ini. Dukungan dari pemerintah memiliki atensi yang sangat tinggi dalam konteks ini karena ini bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Maka pemerintah telah menyiapkan dana kebudayaan itu sebesar direncanakan 5 triliun dan sampai dengan saat ini sudah disiapkan 1 triliun. Saya kasih contoh ya. Sekretariat Keris Nasional Indonesia itu, jangan salah, itu dulu dibidani oleh Dirjen Kebudayaan loh, yaitu Profesor Dr. Sri Hastanto. Dan saya termasuk deklaratornya 2006 di Benteng Friedenburg, Jogja. Saya deklaratornya karena saya waktu itu masih Sekjen Panji Nusantara. Jadi sebetulnya SNKI sekarang ini yang sekarang ini boleh dibilang kita itu ada perpecahan lah ya. Ada perpecahan ya. Itu bisa dibenahi kalau mau.